Malam ini, saya akan menceritakan sesuatu. Bukan sekadar kisah, melainkan sebuah pengalaman yang tidak pernah bisa dijelaskan dengan logika. Sebuah rumah kontrakan tua di ujung gang sepi, di mana satu kamar menyimpan rahasia. Kamar itu sederhana. Ada jendela besar, tirai putih panjang menjuntai ke lantai, dan aroma lembab yang menusuk hidung setiap kali pintunya dibuka. Bagi orang lain, tirai hanyalah kain penutup jendela. Namun bagi Nadia, seorang mahasiswi yang menempati kamar itu, tirai putih tersebut adalah batas tipis antara dunia nyata dan dunia yang tidak seharusnya ia lihat. Malam demi malam, tirai itu bergoyang, bukan karena angin, bukan karena hembusan kipas, melainkan karena ada sesuatu atau seseorang yang berdiri di baliknya. Inilah kisahnya. Perempuan di balik tirai. Nadia, 22 tahun, baru pindah dari kampung halamannya untuk menyelesaikan skripsi di kota besar. Biaya hidupnya terbatas dan mencari kos di sekitar kampus sudah semakin sulit. Maka ketika ia menemukan rumah kontrakan tua dengan harga jauh lebih murah dari kos-kosan lain, ia tidak pikir panjang. Rumah itu terletak di ujung gang sempit. Cat dindingnya kusam, beberapa bagian temboknya retak, dan halaman depan dipenuhi rumput liar. Pohon mangga tua menjulang di sisi kanan rumah, membuat suasana halaman selalu teduh, bahkan cenderung suram. Pemilik rumah, seorang lelaki tua dengan wajah keriput dan suara berat, menyerahkan kunci kamar sambil menatap tajam Nadia. Sebelum pergi, ia hanya berpesan singkat, "Kalau malam, jangan pernah buka tirai di kamar paling depan." Kalimat itu menempel di benak Nadia, namun ia tidak menanggapinya serius. Baginya, itu hanyalah larangan aneh yang tidak masuk akal. Lagi pula, kamar depan justru yang paling luas dan terang, dengan jendela besar menghadap halaman. Hari pertama, Nadia menata barang-barangnya. Kamar depan itu memang lebih dingin dibanding ruangan lain. Udara lembab menyelusup dari sela-sela dinding, membuat kulitnya terasa dingin meski cuaca di luar cukup panas. Dan di sana, tepat di depan ranjang, tergantung tirai putih panjang. Warnanya sudah memudar, sedikit kekuningan di beberapa bagian, dengan noda samar yang seakan enggan hilang meski sudah dicuci berkali-kali. Malam pertama berjalan biasa saja. Nadia tidur nyenyak setelah seharian sibuk beres-beres. Namun, menjelang pukul 2 dini hari, sesuatu membuatnya terbangun. Ruangannya sunyi, lampu kamar padam. Tapi matanya langsung tertuju pada tirai putih itu. Tirai itu bergoyang, pelan sekali. Tidak seperti tersentuh angin, melainkan seperti ada seseorang yang menyibakkannya dari dalam. Nadia menahan napas. Di balik tirai samar-samar terlihat bayangan hitam. Siluet seorang perempuan. Berdiri tegak, rambut panjang terurai menutupi wajah. Jantung Nadia berdegup kencang. Tangannya gemetar di balik selimut. Ia ingin berteriak, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Lalu terdengar suara lirih, sangat pelan, nyaris seperti desahan angin. "Jangan lihat aku, dari sini." Nadia menutup matanya rapat-rapat. Selimut ditarik hingga menutupi kepala. Tapi ia tetap mendengar suara itu. Bisikan, lalu helaan napas panjang, seakan ada seseorang berdiri hanya beberapa langkah darinya. Ia tidak tahu kapan akhirnya ia tertidur lagi. Namun saat bangun keesokan paginya, tirai itu tampak diam, bergelantungan seperti biasa, seakan tidak terjadi apa-apa. Tapi Nadia tahu, sesuatu telah menunggunya di balik kain putih itu. Hari-hari berikutnya, Nadia mencoba mengabaikan perasaan aneh itu. Ia sibuk dengan tugas kuliah, pergi ke perpustakaan, bertemu teman. Tapi setiap kali ia kembali ke kamar,
Ia selalu merasa seperti ada mata yang mengawasinya. Setiap pagi ia mendapati bekas samar pada tirai. Bukan noda, melainkan bentuk seperti telapak tangan menempel dari balik kain. Ada yang tinggi, ada yang rendah. Awalnya ia mengira itu hanya bayangannya sendiri ketika matahari pagi menembus jendela. Tapi semakin lama, bentuk itu semakin jelas, seperti jejak tangan yang benar-benar ditekan dari baliknya. Suatu sore, temannya, Ayu, datang berkunjung. Mereka mengobrol di kamar depan, tertawa, makan cemilan. Sampai tiba-tiba Ayu terdiam, pandangannya terpaku pada tirai. Nad, suaranya bergetar, ada orang di balik tirai itu. Nadia spontan menoleh, tirai itu bergoyang pelan, sangat pelan. Ia mencoba tertawa, menenangkan Ayu, mengatakan mungkin hanya bayangan atau kain bergerak karena angin. Tapi wajah pucat Ayu membuat Nadia ikut merinding. Malamnya Nadia mencoba menguatkan diri. Ia menyalakan lampu, duduk di kursi menghadap jendela. Jarum jam berdetak lambat. Menjelang pukul 2 dini hari, tirai itu bergoyang lagi. Siluet perempuan muncul. Kali ini lebih jelas. Rambut panjang menutupi wajah, kepala sedikit tertunduk, tubuhnya tegak, tidak bergeser sama sekali. Nadia menelan ludah. Ia menahan diri untuk tidak menjerit. Lalu terdengar lagi suara itu. Lebih jelas, lebih dalam, seperti suara yang datang langsung dari balik tirai. Kalau kau buka tirai ini, kau akan tahu siapa aku. Tangan Nadia gemetar. Ia hampir berdiri, hampir mengulurkan tangan untuk menyibakkan kain itu. Rasa ingin tahu melawan rasa takut. Tapi tepat ketika jarinya hampir menyentuh kain, suara berat terdengar dari luar rumah. Suara bapak pemilik kontrakan, entah dari mana datangnya, bergema samar. Jangan pernah kau buka. Nadia terlonjak, menarik tangannya kembali. Ia buru-buru mundur, merapat ke ranjang, menutup wajah dengan selimut. Siluet itu masih di sana. Diameter menunggu, seakan tahu bahwa suatu hari Nadia akan menyerah. Hari ketiga, Nadia tinggal di rumah kontrakan itu terasa aneh sejak sore. Langit mendung, hujan turun pelan, dan suara gemericik air di genting membuat suasana semakin dingin. Seharusnya hujan membuat nyaman untuk tidur, tapi ada sesuatu yang terus mengusik pikirannya. Sejak pengalaman malam sebelumnya, Nadia tidak bisa berhenti memikirkan tirai putih itu. Kata-kata lirih perempuan di balik kain terus terngiang di kepalanya. Kalau kau buka tirai ini, kau akan tahu siapa aku. Kata-kata itu membuat bulu kuduknya berdiri setiap kali ia masuk kamar. Tapi ada hal lain yang lebih mengganggunya. Siapa sebenarnya perempuan itu? Menjelang tengah malam, listrik tiba-tiba padam. Rumah gelap gulita. Nadia hanya mengandalkan cahaya redup dari ponselnya. Hujan semakin deras, disertai suara petir yang menggelegar, membuat dinding kamar bergetar. Ia duduk di ranjang, memeluk lutut. Matanya tak lepas dari tirai putih yang tampak lebih pucat dari biasanya dalam cahaya ponsel. Lalu, tirai itu bergerak pelan, sangat pelan. Seperti ada tangan yang menarik kain dari bawah. Nadia menahan napas. Perlahan, dari bawah tirai, ia melihat sesuatu merayap keluar. Rambut hitam panjang, basah, menjuntai di lantai. Rambut itu bergerak, merayap ke arahnya, seakan mencari. Tubuh Nadia membeku. Ia ingin lari, tapi kakinya tak bisa digerakkan. Rambut itu berhenti tepat di ujung ranjangnya. Dan saat petir menyambar, Nadia melihat jelas. Di balik tirai, ada wajah pucat dengan mata hitam pekat menatapnya dari celah kecil kain. Nadia menjerit. Ponselnya terlepas dari tangan, cahaya padam seketika. Kegelapan menelan kamar. Ia hanya bisa mendengar suara helaan napas berat tepat di sampingnya. Saat lampu kembali menyala karena listrik hidup beberapa menit kemudian,
tirai itu sudah kembali menutup rapat. Tidak ada rambut, tidak ada wajah, namun di lantai dekat kakinya basah. Ada genangan kecil seperti air hujan, bercampur dengan helai rambut panjang yang tercecer. Keesokan paginya, Nadia tidak bisa lagi menahan rasa penasarannya. Ia mendatangi pemilik rumah. Lelaki tua itu duduk di teras, menyalakan rokok. Wajahnya datar seolah sudah tahu apa yang akan ditanyakan. "Pak," suara Nadia bergetar. "Siapa perempuan di balik tirai itu?" Lelaki tua itu menghela napas panjang. Matanya memandang lurus ke arah jalan, bukan ke arah Nadia. "Sudah kubilang, jangan pernah kau buka tirai itu." Tapi dia bicara padaku. Dia bilang, "Kalau aku buka tirai itu, aku akan tahu siapa dia." Suara Nadia meninggi, bercampur takut dan putus asa. Lelaki tua itu menoleh perlahan. Tatapannya kosong. "Kalau kau melihatnya, kau tidak akan pernah bisa berhenti." Jawaban itu membuat Nadia semakin bingung. Ia ingin bertanya lebih jauh, tapi lelaki tua itu berdiri, berjalan masuk ke dalam rumahnya, meninggalkan Nadia sendirian di teras. Sejak percakapan itu, Nadia merasa ada sesuatu yang berubah. Malam-malam berikutnya semakin berat. Tirai itu tidak hanya bergerak saat pukul 2, tapi juga pada jam-jam lain. Kadang tengah malam, kadang menjelang subuh. Dan yang lebih parah, kini perempuan di balik tirai itu mulai berbicara lebih banyak. Bisikan-bisikannya terdengar jelas, seakan sedang berbicara tepat di telinga Nadia. "Aku di sini sendirian, dingin sekali, temani aku." "Kau mirip aku, sangat mirip. Kenapa kau tidak mau melihatku? Bukalah, hanya sebentar saja." Nadia mulai sulit membedakan antara kenyataan dan mimpi. Kadang ia terbangun dengan tubuh berkeringat dingin, merasa ada seseorang duduk di pinggir ranjang. Kadang ia mendengar suara langkah kaki berputar-putar di dalam kamar, padahal ia tahu ia sendirian. Hingga suatu malam, ketika ia mencoba tidur dengan telinga tertutup headphone, ia tetap mendengar suara itu. Suara yang begitu jelas, seperti berasal dari dalam kepalanya sendiri. "Aku bisa melihatmu, Nadia." Mendengar namanya disebut, Nadia terlonjak. Headphone terlepas. Ia menatap tirai putih itu dengan wajah pucat pasi. Perempuan di balik tirai tahu namanya. Malam itu, Nadia tidak tidur sama sekali. Ia hanya duduk di pojok kamar, memandangi tirai yang sesekali bergerak. Dan dalam keheningan itu, ia sadar satu hal. Perempuan itu tidak hanya menghuni tirai, perempuan itu kini sudah masuk ke dalam hidupnya. Sejak malam itu Nadia tidak pernah lagi merasa aman di kamarnya. Ia mencoba mengabaikan suara-suara, mencoba sibuk dengan tugas kuliah, bahkan tidur di ruang tamu beberapa kali. Tapi anehnya, kemanapun ia pergi di dalam rumah itu, ia tetap merasa diawasi. Yang paling menakutkan adalah ketika perempuan di balik tirai itu mulai memanggil namanya berulang-ulang. Malam pertama setelah kejadian headphone, suara itu terdengar lirih. "Nadia, Nadia, Nadia." Seperti bisikan lembut seorang ibu membangunkan anaknya. Tapi malam berikutnya, suara itu berubah. Lebih berat, lebih dalam, seakan berasal dari balik dinding. "Nadia." Nadia menutup telinganya dengan bantal, berusaha tidur. Tapi tiba-tiba ia merasakan sesuatu. Ada napas dingin di tengkuknya. Panas tubuhnya seakan tersedot, membuatnya merinding dari ujung kaki hingga kepala. Perlahan, ia menoleh. Dan di sana, hanya beberapa sentimeter dari wajahnya, ia melihat tirai putih yang biasanya jauh dari ranjang, kini tampak menempel di sisinya. Tirai itu bergerak seperti ada sesuatu di dalamnya, mendorong kain keluar hingga menyentuh pipinya. Dari balik kain, bayangan hitam berdiri tegak,
wajah samar dengan rambut menutupi seluruh muka. "Aku di sini, Nadia." Nadia menjerit, meloncat dari ranjang, dan berlari keluar kamar. Ia menghabiskan sisa malam di ruang tamu, duduk di sofa sambil menyalakan semua lampu rumah. Tapi bahkan di ruang tamu pun ia mendengar suara itu. Suara langkah pelan, menyusuri lorong. Semakin lama semakin dekat. Dan saat jam dinding berdentang pukul 3 pagi, Nadia mendengar sesuatu jatuh dari kamarnya. Suara kaca pecah. Dengan gemetar, ia memberanikan diri mendekat. Dari ambang pintu kamar, ia melihat jendela terbuka. Tirai berkibar, dan di lantai, pecahan kaca berserakan bersama helai rambut panjang yang basah. Nadia mundur, terisak ketakutan. Ia mulai sadar, larangan pemilik rumah bukan sekadar kata-kata. Ada sesuatu yang terikat dengan tirai itu, sesuatu yang semakin lama semakin dekat dengannya. Hari berikutnya, Nadia tidak tahan lagi. Ia menemui salah satu tetangga rumah kontrakan itu, seorang ibu paruh baya yang sering terlihat menyapu halaman depan. Dengan hati-hati, Nadia bertanya tentang kamar depan dan tirai putih itu. Ibu itu sempat terdiam lama, lalu akhirnya bicara dengan suara rendah. Dulu, kamar itu pernah ditempati seorang perempuan muda, namanya Sari. Ia tinggal di sana bersama suaminya, tapi rumah tangganya penuh masalah. Hampir setiap malam terdengar suara ribut, teriakan, benda pecah. Nadia menelan ludah. Lalu, apa yang terjadi dengan Sari? Ibu itu menatap Nadia dengan sorot mata iba. Suatu malam, Sari ditemukan tergantung di balik tirai putih itu. Rambutnya menjuntai panjang, menutupi wajah. Suaminya pergi entah kemana, dan sejak saat itu, kamar itu tak pernah benar-benar tenang. Kata-kata itu menusuk hati Nadia. Bayangan rambut panjang yang keluar dari balik tirai, wajah samar yang ia lihat. Semua mulai masuk akal. Sosok itu adalah Sari. Tapi ada hal lain yang membuat Nadia semakin merinding. Ibu itu menambahkan dengan suara bergetar. Yang paling aneh, setiap perempuan yang menempati kamar itu pasti akan dipanggil dengan namanya. Seakan-akan Sari ingin menggantikan dirinya dengan orang baru. Malamnya Nadia duduk di pojok kamar. Ia tidak bisa tidur. Tirai putih itu seolah menatap balik padanya, bergetar pelan meski jendela tertutup rapat. Dan tepat pukul 2 dini hari, suara itu kembali. Kali ini lebih jelas, lebih menyayat hati. "Aku sendirian di sini. Temani aku, Nadia. Kau mirip sekali denganku." Air mata Nadia jatuh tanpa sadar. Ada rasa takut, tapi juga rasa iba. Suara itu bukan hanya menyeramkan, ada kesedihan mendalam di dalamnya. Namun ketika Nadia mencoba berdoa, mencoba melawan rasa takutnya, tiba-tiba tirai itu tersibak sedikit. Dari celahnya, ia melihat mata hitam pekat menatapnya lurus. Tidak kosong, tidak hampa, tapi penuh amarah. "Jangan tinggalkan aku sendirian lagi." Suara itu begitu keras, membuat Nadia menjerit, hingga pintu kamar tiba-tiba tertutup sendiri dengan keras. Dan malam itu Nadia terjebak bersama tirai putih serta perempuan di baliknya. Pintu kamar menutup sendiri dengan suara menggelegar, seolah ada tangan tak kasat mata yang menghempaskannya. Nadia berlari, menarik gagang pintu, tapi kunci sudah berputar dari dalam. Ia terjebak. Dalam kepanikan, ia menoleh ke tirai. Kain putih itu kini bergoyang liar, seperti ditiup angin keras. Padahal jendela tertutup rapat. Dari balik tirai, terdengar suara tangisan. Tangisan panjang, memilukan, lalu berubah menjadi tawa lirih yang membuat darah Nadia serasa berhenti mengalir. "Kau sudah di sini bersamaku. Jangan lari, Nadia." Nadia memukul pintu keras-keras, berteriak minta tolong,
tapi suaranya tenggelam entah kemana. Rumah yang biasanya ramai oleh suara tetangga kini hening, seperti ia berada di dunia lain. Lalu tiba-tiba tirai itu bergerak ke depan. Perlahan-lahan kain putih terangkat, dan dari celahnya muncul sebuah tangan pucat, kurus, dengan kuku panjang hitam yang meneteskan cairan gelap. Tangan itu meraba lantai, mendekat, hingga hampir menyentuh kaki Nadia. Nadia berlari ke ranjang, memanjat naik, memeluk lutut sambil menangis. Tangannya gemetar memegang ponsel, tapi layar ponselnya retak. Ia tak ingat kapan jatuh. Cahaya redup dari senter ponsel hanya membuat bayangan tangan itu tampak lebih menyeramkan, merayap di lantai. Ketika tangan itu hampir menyentuh ujung sprei, tiba-tiba tirai tersibak lebar, dan sosok itu muncul sepenuhnya. Seorang perempuan dengan rambut panjang menutupi wajah, gaun putih kotor penuh noda, tubuh kurus dengan kulit pucat kebiruan. Lehernya miring ke samping seolah pernah patah, dan matanya hitam pekat tanpa bola. Nadia ingin berteriak, tapi suaranya tercekat. Sosok itu merangkak keluar dari balik tirai dengan gerakan patah-patah, seperti tulangnya tidak lagi menyatu dengan benar. Suara retakan tulang mengiringi setiap langkahnya. Perempuan itu berhenti tepat di depan ranjang. Ia mengangkat wajahnya, dan untuk pertama kalinya Nadia melihat jelas wajahnya. Mata melotot penuh dendam, mulut terbuka lebar dengan lidah menjulur panjang. "Aku Sari, dan kau akan menggantikanku." Nadia menjerit histeris, menutupi wajahnya dengan tangan. Dan ketika ia membuka mata lagi, sosok itu sudah menghilang. Tirai kembali terpasang rapat, seperti tidak pernah terbuka sama sekali. Namun Nadia tahu, itu bukan mimpi. Karena di lantai kamar, masih ada jejak basah bekas tangan yang merayap. Sejak malam itu Nadia semakin terpuruk. Ia jarang makan, matanya sayu karena kurang tidur, dan pikirannya dipenuhi bisikan Sari. Bahkan di siang hari, ia mulai melihat bayangan perempuan itu di cermin, di pantulan kaca jendela, bahkan di layar ponselnya. Suatu sore, saat mencoba mencuci muka di kamar mandi, Nadia menatap cermin. Untuk sepersekian detik, ia tidak melihat dirinya sendiri, melainkan wajah pucat Sari dengan mata hitam pekat, menatap lurus ke arahnya. Cermin itu tiba-tiba bergetar, lalu retak di bagian tengah, membentuk garis seperti senyum yang aneh. Dari retakan itu, menetes cairan hitam pekat, jatuh ke wastafel. Nadia mundur ketakutan. "Kenapa kau lakukan ini padaku?" teriaknya dengan suara parau. Cermin itu kembali bergetar, dan dalam pantulan retakannya Sari bergerak. Padahal Nadia diam di tempat. "Kau sudah menjadi bagian dari aku. Tidak ada jalan keluar, Nadia." Tiba-tiba, cermin pecah berkeping-keping. Potongan kaca kecil melayang di udara, jatuh berserakan di lantai, beberapa menggores lengan Nadia hingga berdarah. Ia menjerit kesakitan, darah menetes ke lantai. Dan saat darah itu jatuh, tirai putih di kamar depan, yang jaraknya cukup jauh dari kamar mandi, bergerak sendiri, meski pintu kamar tertutup rapat. Nadia bisa melihatnya dari lorong. Kain itu berkibar pelan, seperti merespons bau darahnya. Panik Nadia membalut lukanya seadanya, lalu kabur keluar rumah. Ia berlari ke rumah tetangga, mengetuk pintu keras-keras. Tapi anehnya, tidak ada yang menjawab. Rumah-rumah di kiri kanan tampak gelap, sepi, seakan seluruh lingkungan mendadak mati. Ia kembali menoleh ke rumahnya. Dari jendela kamarnya sendiri, ia melihat sosok Sari berdiri di balik tirai, menyingkap sedikit kain, menatapnya dengan senyum lebar. Dan saat Nadia hendak berlari lebih jauh, suara itu menggema di kepalanya. "Tidak ada gunanya lari, Nadia. Rumah ini sudah memilihmu." Nadia terjatuh di jalan, tubuhnya lemas, air mata bercucuran. Ia sadar, semakin keras ia melawan,
Semakin kuat pula cengkeraman Sari padanya. Malam itu, ia pulang dengan langkah gemetar. Ia tahu ia tidak bisa lagi menghindar. Jika ingin selamat, ia harus menemukan cara untuk mengakhiri semuanya. Tapi bagaimana caranya? Jika untuk membuka tirai saja ia tak berani. Nadia menutup pintu rumah dengan tangan gemetar. Malam itu ia sudah tidak bisa lagi menunda. Tubuhnya lelah, pikirannya kalut, dan luka di lengannya masih terasa perih. Namun yang lebih menyiksa adalah bisikan Sari yang tidak pernah berhenti. Kau mirip denganku, kau tak bisa lari. Aku ingin kau di sini bersamaku. Suara itu terus menggema, seolah-olah datang dari dalam kepalanya sendiri. Nadia memutuskan malam ini akan menjadi malam terakhir, ia biarkan semua itu terjadi. Entah berakhir dengan ia bebas, atau justru berakhir dengan ia menjadi korban berikutnya. Ia menyiapkan lilin dan segelas air putih yang sudah ia doakan. Ia menyalakan lilin di kamar, tepat di depan tirai putih itu. Tangannya bergetar, tapi tatapannya kini lebih tegas daripada sebelumnya. Kalau kau memang ada di sini, Sari, tunjukkan dirimu. Jangan sembunyi lagi. Awalnya hening. Tirai hanya bergoyang perlahan. Tapi tiba-tiba, angin dingin menerpa, membuat api lilin hampir padam. Dari balik kain putih, suara tawa lirih terdengar, pelan tapi jelas. Kain itu mulai terangkat sedikit, dan bayangan tubuh tinggi menjulang terlihat samar. Sari mulai menyingkap tirai itu, keluar perlahan dengan wajahnya yang semakin jelas. Rambut panjang menutupi sebagian muka, tapi matanya menatap tajam, hitam penuh kebencian. Nadia berusaha membaca doa sekuat tenaga. Namun setiap kali ia mengucap doa, tubuh Sari justru semakin mendekat, semakin nyata, hingga akhirnya berada hanya beberapa langkah darinya. Tirai berkibar liar, lilin padam, dan kamar menjadi gelap gulita. Dalam gelap itu, Nadia merasakan sesuatu memegang bahunya, dingin, keras, dan kuat. Nafas terengah-engah terdengar tepat di telinganya. Temani aku, Nadia, jangan tinggalkan aku sendirian. Nadia berteriak sambil menepis keras tangan itu. Ia berlari ke arah pintu, tapi pintu terkunci lagi seperti sebelumnya. Ia kembali menoleh dan melihat Sari kini sudah setengah merangkak keluar dari tirai dengan tangan dan kakinya bergerak patah-patah. Sari meloncat mendekat, mendorong Nadia hingga terhempas ke lantai. Kepala Nadia hampir membentur meja kecil, tapi ia berhasil menopangnya dengan tangan. Dalam ketakutan itu, Nadia menyadari satu hal. Semakin ia melawan, semakin kuat Sari. Dengan sisa tenaga, Nadia memejamkan mata, lalu berbisik, "Kalau kau ingin aku mendengarkan, katakan apa yang sebenarnya kau mau, Sari." Hening. Sosok itu berhenti. Tangis lirih terdengar. Untuk pertama kalinya, suara itu terdengar rapuh. "Aku tidak ingin sendirian. Aku ingin dia kembali." Nadia menahan napas. "Siapa? Suamimu? Apa dia yang membuatmu begini?" Sari tidak menjawab, tapi tangisnya semakin keras, berubah menjadi jeritan yang menggema di seluruh ruangan. Dan tiba-tiba, semua lampu rumah padam. Kegelapan pekat menyelimuti rumah. Nadia tidak bisa melihat apapun selain kilatan samar dari jendela ketika petir menyambar jauh di luar. Di dalam gelap itu, tirai putih mulai bersinar samar. Dari baliknya, terdengar suara bisikan bercampur tangisan. Nadia tahu, inilah saatnya. Kalau ia tidak berani membuka tirai itu malam ini, maka ia tidak akan pernah selamat. Dengan langkah gemetar, ia mendekat. Tangannya terulur, menyentuh kain yang dingin dan lembab. Jantungnya berdegup kencang, tapi ia tidak mundur. "Baiklah, Sari, aku akan lihat apa yang kau sembunyikan." Perlahan,
Nadia menarik tirai itu ke samping, dan di baliknya tidak ada jendela, tidak ada tembok, hanya ruang gelap tak berujung, seperti lubang besar yang menganga, dipenuhi bisikan dan suara tangisan. Dari kegelapan itu, tubuh Sari muncul sepenuhnya. Kini ia terlihat lebih jelas, gaunnya koyak penuh darah kering, kulitnya penuh lebam, dan di lehernya tampak jelas bekas ikatan tali. Matanya menatap lurus ke Nadia, penuh luka dan kebencian sekaligus kesepian. Dia meninggalkanku. Dia biarkan aku mati di sini. Sekarang, kau yang harus tinggal bersama aku. Sari meraih tangan Nadia dengan kekuatan luar biasa, menariknya ke dalam kegelapan di balik tirai. Nadia berteriak, berusaha melepaskan diri, tapi tubuhnya setengah sudah tertarik masuk. Angin dingin berhembus dari dalam, menyeretnya semakin jauh. Dalam keputusasaan itu Nadia berteriak sekuat tenaga. Aku bukan kau, Sari. Aku masih hidup. Aku tidak akan ikut mati bersamamu. Tangannya meraih lilin yang terjatuh di lantai. Dengan cepat ia menyalakan korek dan menempelkan api ke kain tirai itu. Kain putih mulai terbakar. Api kecil menjalar cepat, mengusir kegelapan. Sari menjerit melengking, tubuhnya berasap, lalu melepaskan cengkeramannya. Nadia terhempas ke lantai kamar, terbatuk-batuk, sementara tirai terbakar habis. Dalam kobaran api, sosok Sari terlihat melolong penuh amarah, lalu menghilang ke dalam asap. Ketika api padam, yang tersisa hanya jendela kosong. Tidak ada lagi tirai, tidak ada lagi bayangan. Nadia terbaring lemas, menangis, tapi juga merasa untuk pertama kalinya rumah itu hening. Benar-benar hening. Pagi harinya, Nadia memutuskan pergi dari rumah itu. Ia tidak sanggup lagi tinggal, meski pemilik kontrakan mengatakan tirai itu hanyalah kain biasa. Bagi Nadia, tirai itu menyimpan jiwa seorang perempuan yang terluka, terperangkap dalam kematian yang penuh dendam. Saat ia melangkah pergi dengan koper kecil, ia menoleh sekali lagi ke arah rumah. Jendela kamar depan kini terbuka lebar tanpa tirai. Tidak ada apapun yang bergerak di sana. Namun, saat ia berjalan menjauh, Nadia merasa ada yang mengawasinya. Angin pelan berhembus, dan samar-samar ia mendengar bisikan terakhir. Aku akan selalu ada di balik tirai manapun yang kau temui. Nadia mempercepat langkahnya, menoleh lagi. Tapi di dalam hatinya, ia tahu Sari belum sepenuhnya pergi. Dan tirai putih itu hanya menunggu korban berikutnya.